Selamat datang di Lorong Gaib, tempat di mana kisah-kisah tak terjamah logika, misteri penuh kabut gaib, dan perjanjian dengan kegelapan kami bongkar satu persatu. Di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, selalu ada ruang gelap yang jarang diseru. Disitulah kami masuk menelusuri lorong-lorong penuh teka-teki, mengungkap rahasia, dan menyibak tirai gaib yang selama ini hanya dibicarakan dalam bisik-bisik. Dalam episode kali ini, kami akan membawa Anda menyusuri sebuah tempat yang tak asing bagi warga Jawa Tengah, khususnya wilayah Pemalang Pasar Komal. Pasar yang terlihat biasa ini ternyata menyimpan kisah gelap yang tak banyak diketahui orang. Di balik ramainya aktivitas jual beli, konon pasar ini menyimpan aroma mistis yang kental. Pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib diyakini menjadi bagian dari sejarah kelam yang tak semua berani ungkap. Beberapa pedagang di sana dikabarkan tiba-tiba meraih kesuksesan luar biasa dalam waktu yang tak wajar. Kios kecil yang dulu sepi mendadak dipenuhi pembeli setiap hari. Barang dagangan yang terlihat biasa, laris tak terkira. Tapi setiap keberuntungan punya harga. Dan konon, harga yang harus dibayar bukan sekadar materi. Ada cerita tentang pedagang yang tak pernah membuka lapak saat bulan purnama, atau kios yang selalu tertutup rapat tiap malam Jumat Kliwon. Warga sekitar pun percaya, beberapa bagian pasar seakan berpenghuni, meski mata manusia tak bisa melihat. Beberapa penelusur pernah mencoba masuk dan melakukan investigasi, namun tak semuanya kembali dengan kondisi yang sama. Ada yang sakit berhari-hari, bahkan ada yang kehilangan ingatan sesaat setelah menyebut nama seseorang yang diyakini menjadi dalang dari jaringan pesugihan di sana. Lewat penelusuran ini, kami tak hanya menghadirkan cerita mistis semata. Kami juga menggali sudut pandang logis, berbicara dengan warga, tokoh spiritual, hingga saksi mata yang pernah mengalami kejadian aneh secara langsung. Apakah semua ini hanya mitos turun-temurun? Ataukah memang ada kekuatan gelap yang bekerja di balik keberlangsungan pasar ini? Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena di lorong ini, setiap langkah membawa kita semakin dekat pada rahasia yang tak seharusnya dibuka. Ini bukan sekadar kisah horor. Ini adalah perjalanan ke dalam lorong gaib. Pagi itu, seperti biasa, Pasar Komal di Pemalang kembali menggeliat. Deru motor yang lalu lalang, teriakan pedagang yang menjajakan barang dagangannya, bau campuran antara rempah, ikan asin, dan keringat orang-orang yang bekerja sejak subuh, menyatu dalam satu harmoni yang telah berlangsung puluhan tahun. Di mata orang luar, ini hanyalah pasar biasa, tempat orang datang, belanja, dan pulang. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Namun, tidak semua suara berasal dari dunia ini. Tidak semua langkah kaki berasal dari manusia. Suara bising pasar. Ada yang mendengar bisikan pelan, seperti seseorang memanggil dari balik kios kosong. Seperti anak kecil menangis lirih dari sudut yang tidak terlihat. Seperti napas berat yang terasa di tengkuk. Padahal kita sedang sendirian. Itulah yang kami telusuri. Itulah yang ingin kami bongkar dalam episode kali ini. Pasar Komal memang sudah lama dikenal oleh masyarakat sebagai pusat aktivitas ekonomi penting di Pemalang. Tapi di antara riuhnya transaksi, ada keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Ada waktu-waktu tertentu di mana pasar ini berubah. Bukan secara fisik, tapi secara energi. Terutama menjelang senja atau di malam-malam tertentu yang dipercaya angker oleh warga sekitar. Kami mendengar cerita tentang kios yang seolah tidak pernah buka, namun selalu terisi barang-barang baru. Tentang seorang pedagang tua yang setiap malam meletakkan sesuatu di bawah meja, lalu menatap kosong ke arah pojok kios. Tentang WC umum yang terkunci selama seminggu, dan saat dibuka, ditemukan sesajen lengkap dengan bunga melati dan seutas rambut manusia. Cerita-cerita ini awalnya terdengar seperti bumbu urban legend. Tapi ketika satu demi satu saksi mulai bicara, ketika detail kecil mulai cocok satu sama lain, kami mulai merasa bahwa ini bukan sekadar mitos pasar. Ada sesuatu atau seseorang yang tinggal di sana. Atau mungkin lebih dari satu. Seseorang pernah berkata kepada kami, dengan mata yang tampak menyimpan trauma, "Jangan datang ke pasar itu kalau tidak ada keperluan. Apalagi malam hari, karena kalau kamu sampai memanggil nama yang salah, kamu tidak pulang sebagai dirimu yang sama." Warga sekitar mempercayai keberadaan penunggu pasar, sosok tak kasat mata yang katanya menjaga keseimbangan. Namun, jika ada yang mencoba menantang atau melanggar pantangan yang tak tertulis, maka tak ada jaminan mereka bisa kembali. Beberapa kejadian aneh telah dicatat. Pedagang baru yang hilang setelah seminggu buka lapak di area paling ujung. Seorang pemuda yang merekam suara gaib di malam hari. Rekaman itu hanya berisi suara tangisan yang terus memanggil namanya. Dan entah bagaimana, sejak saat itu, pemuda itu tak pernah lagi bisa berbicara.
Kami tidak datang ke sini untuk menakut-nakuti. Kami datang untuk mencari kebenaran di balik cerita-cerita itu. Kami percaya bahwa setiap mitos selalu berakar dari kenyataan. Dan jika benar ada jalur pesugihan yang berjalan di balik aktivitas pasar ini, maka kita harus membuka mata. Karena tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Ada yang datang dari perjanjian. Dan setiap perjanjian selalu punya harga. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa kios di Pasar Komal tetap laris, meski tidak pernah terlihat pembeli. Mungkin itulah alasan kenapa beberapa pedagang hidup nyaman, tapi tidak pernah terlihat tertawa. Mungkin itulah kenapa pasar ini terasa hidup, bukan oleh manusia saja, tapi oleh sesuatu yang lebih tua, lebih kalem, dan lebih lapar. Pasar Komal bukan hanya tempat jual beli. Ia adalah simpul antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat. Dan ketika simpul itu terbuka, tak semua orang bisa menutupnya kembali. Dalam penelusuran ini kami akan mengungkap lebih jauh tentang siapa yang sebenarnya menguasai pasar ini, tentang ritual-ritual rahasia yang dilakukan di balik pintu terkunci, dan tentang harga yang dibayar oleh mereka yang memilih jalan pintas menuju kekayaan. Kami adalah lorong gaib, dan kami tidak sekadar bercerita. Kami mendengar, kami merasakan, dan sekarang kami mengajak kalian untuk ikut masuk, bukan ke pasar, tapi ke lorong tak terlihat di balik keramaian itu. Sebuah lorong yang hanya bisa dijelajahi oleh mereka yang cukup berani dan cukup bodoh untuk terus berjalan. Meski suara gaib mulai memanggil dari arah yang tadi ketahui, selamat datang di misteri kisah horor pesugihan Pasar Komal di daerah Pemalang. Bersiaplah, karena pintu lorong sudah terbuka. Untuk memahami misteri yang menyelimuti Pasar Komal, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke masa ketika pasar ini belum bernama, dan tanah ini masih dianggap liar dihuni oleh makhluk yang tak punya bentuk tetap, namun punya wilayah, kekuasaan yang kuat. Menurut penuturan beberapa sesepuh desa, kawasan Komal dulunya adalah pertemuan antara jalur pelintasan manusia dan jalur gaib yang dipercaya sebagai jalan lintas makhluk halus, tempat yang dikenal dalam istilah Jawa sebagai alas angker atau tanah keramat. Letaknya yang strategis di antara jalur pantura Sungai Besar dan kebun tua yang dipercaya sebagai bekas pemujaan menjadikan kawasan ini bukan hanya tempat dagang yang menguntungkan, tapi juga titik simpul energi. Pasar Komal mulai terbentuk sekitar tahun 1940-an, saat daerah ini berkembang sebagai sentra logistik dan perdagangan di wilayah Pemalang Selatan. Namun, tidak semua pembangunan berjalan mulus. Beberapa kisah mencatat bahwa bangunan awal pasar sempat ambruk sebelum selesai, tanpa alasan jelas. Lantai retak, kayu membusuk mendadak, dan pekerja bangunan tiba-tiba mengalami kesurupan massal. Konon, sebelum pasar berdiri, ada ritual penenangan roh penjaga tanah yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Akibatnya, pasar dibangun di atas tanah yang belum izin, dan itu menjadi awal dari gangguan yang sampai hari ini masih terasa samar. Warga lama menyebut bahwa di bawah Pasar Komal, dulunya ada jalur air kecil yang mengalir ke dalam hutan. Bambu tempat orang zaman dulu membuang sesajen dan benda ritual. Namun jalur air itu kini ditutup semen dan di atasnya, berdirilah kios-kios dagang yang setiap malam terasa lebih dingin daripada seharusnya. Ada juga yang percaya bahwa pasar ini berada di poros antara 3 titik gaib. Makam keramat, pohon tua di arah timur pasar, dan sumur tua di balik deretan kios sayur. Garis imajiner ini membentuk segitiga yang dalam kepercayaan spiritual Jawa bisa menjadi pusat energi supranatural positif maupun negatif. Salah satu tokoh sepuh setempat, Mbah Wiryo, pernah berkata dalam logat Jawanya yang berat, "Pasar iki ora mong kanggo dodolan, iki kaya ilanalan kanggo jagat liane." Pasar ini bukan sekadar tempat berdagang. Ini seperti lapangan bagi dunia lain. Ucapan itu bukan sekadar metafora. Beberapa kejadian aneh yang tercatat selama bertahun-tahun, kios yang hangus tanpa sumber api, pengunjung yang kesurupan, dan suara gamelan tengah malam, semua menjadi potongan puzzle yang menunjuk pada satu hal. Pasar ini dibangun di atas sesuatu yang belum selesai. Bukan bangunannya, tapi kontrak dengan penghuni lama tanah ini. Pertanyaannya sekarang, apakah pesugihan yang dipercaya terjadi di Pasar Komal adalah bentuk hubungan baru antara pedagang dan kekuatan lama penjaga pasar? Ataukah ini hanyalah konsekuensi dari pembangunan yang memaksa dan melupakan batas antara dunia nyata dan dunia gaib? Lorong ini masih panjang, dan jawaban hanya akan ditemukan jika kita berani melangkah lebih dalam ke arah lorong yang lebih gelap. Pasar Komal, seperti pasar pada umumnya, memang menjadi ladang rezeki bagi banyak orang, tapi di balik deretan kios dan lapak sederhana itu, terselip kisah-kisah yang terlalu mencurigakan untuk dianggap kebetulan biasa.
Kami mendengar cerita tentang beberapa pedagang yang tiba-tiba sukses, jauh melampaui pedagang lain di sekitarnya. Bukan karena strategi dagang yang unik, bukan pula karena kualitas barang yang jauh lebih unggul, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sebut saja seorang pria yang dulunya hanya menjual sayuran di atas tikar kecil. Dalam waktu 3 bulan, lapaknya berubah menjadi kios permanen, lengkap dengan stok barang yang selalu penuh. Aneh, karena pembelinya tak pernah terlihat ramai. Bahkan ada yang bersaksi, kios itu terlihat kosong, namun laci uangnya selalu berat. Saksi lainnya, seorang ibu pemilik kios sebelah, pernah berkata, "Saya sering lihat dia buka jam 2 pagi, sendiri, kadang ngomong sendiri, kadang seolah menyodorkan sesuatu ke bawah meja." Saat ditanya kepada si pedagang, jawabannya hanya senyum. Tanpa kata, ada pula kisah seorang pedagang pakaian yang baru pindah dari luar kota. Dalam waktu 2 minggu, dagangannya menjadi buah bibir, laris luar biasa. Tapi pembeli-pembelinya menurut beberapa warga punya ciri aneh, bersikap kaku, tak pernah bicara, dan selalu pergi sebelum matahari naik. Si pedagang itu, konon, tidak pernah kelihatan sholat, tapi selalu pulang sebelum maghrib. Don't Levy. Aneh lagi, setiap malam Jumat, kiosnya tertutup kain hitam, dan terdengar suara lirih seperti orang menari atau menangis. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau ada yang ditukar? Di masyarakat Jawa, kita mengenal istilah tumbal, sebuah pengorbanan sebagai bagian dari perjanjian gaib demi mendapat kekayaan secara instan. Biasanya, perjanjian itu tidak dilakukan secara langsung, tetapi lewat perantara, dukun, mediator spiritual, atau bahkan benda pusaka tertentu. Dan pasar tempat yang sibuk dan penuh energi perputaran uang seringkali menjadi titik ideal untuk menaruh perjanjian semacam itu. Kami juga menemukan pola. Banyak dari pedagang yang disebat-sebut sukses mendadak ini enggan diajak bicara, tidak membuka diri terhadap komunitas pedagang, dan tampak seperti menyimpan ketegangan yang dalam. Beberapa di antaranya akhirnya jatuh sakit secara misterius. Ada pula yang menghilang, meninggalkan kiosnya begitu saja, lengkap dengan dagangan yang masih utuh. Jadi, pertanyaannya, apakah benar kesuksesan mereka berasal dari kerja keras atau dari tangan lain yang tak terlihat? Dan jika itu sebuah perjanjian, apa yang sebenarnya mereka korbankan dalam dunia pesugihan? Kekayaan bukanlah hadiah, itu adalah kontrak, dan setiap kontrak selalu memiliki sisi gelap yang tak bisa dibatalkan sesuka hati. Pasar Komal mungkin hanya salah satu tempat di mana kontrak-kontrak semacam itu ditandatangani tanpa pena, tanpa kertas, tetapi dengan jiwa sebagai materai. Lorong ini belum selesai, dan kita belum sampai ke inti kegelapannya. Apa yang rela dikorbankan manusia demi kekayaan? Apakah hanya waktu, tenaga, atau sesuatu yang jauh lebih berharga? Di balik gemerlap kesuksesan beberapa pedagang pasar Komal, kami mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jejak tumbal sisa-sisa dari ritual gaib yang tidak seharusnya terjadi di tempat umum, tapi nyatanya memang ada. Saat kami menyusuri bagian belakang pasar di area yang jarang dilewati pembeli, kami melihat sesuatu yang ganjil. Sebuah kios kosong, dipenuhi abu gosong di lantainya, bau menyengat seperti darah kering, dan di sudutnya tergeletak sisa bunga kantil yang telah layu, bersama lilin hitam yang meleleh ke tanah. Kami bertanya pada seorang petugas kebersihan pasar yang hanya bersedia berbicara tanpa direkam. Ia bercerita dengan mata waspada, sesekali menoleh ke belakang. "Itu bukan pertama kalinya," katanya. "Kadang saya bersih-bersih jam 5 pagi dan menemukan kembang 7 rupa, telur ayam kampung pecah, bahkan kepala ayam, lengkap dengan kain mori yang masih basah darah." Ia tidak tahu siapa yang menaruhnya, tapi ia tahu satu hal, kios itu selalu sepi, tapi tidak pernah kotor. Bukan hanya itu, ada juga ruang kosong bekas gudang yang konon sudah ditutup permanen. Warga menyebutnya kandang tumbal. Tempat itu dipercaya sebagai lokasi ritual pemanggilan, atau tempat di mana sesuatu ditinggalkan sebagai persembahan. Beberapa percaya bahwa yang ditinggalkan bukan hanya sesajen, tapi nyawa. Di dinding gudang itu pernah ditemukan coretan samar seperti tulisan aksara Jawa kuno yang sulit dibaca. Seorang spiritualis yang kami ajak meninjau lokasi tersebut mengatakan bahwa itu bukan sekadar tulisan, melainkan bagian dari mantra pemanggil entitas penuntun pesugihan. Mantra yang tidak boleh dibaca sembarangan, karena sekali dibaca dengan niat, maka ia akan datang. Cerita dari seorang pedagang bumbu dapur juga menambah kengerian. Ia pernah melihat seorang perempuan membawa baskom berisi tanah liat, bunga melati, dan seikat rambut. Ia masuk ke toilet umum belakang, lalu mengunci pintu selama hampir 1 jam.
ketika pintu dibuka paksa oleh petugas pasar karena ada pengunjung yang mengeluh bau menyengat. Toilet itu kosong, hanya tersisa bekas tanah basah dan tulisan di cermin. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku sudah dipanggil. Cerminnya pecah keesokan harinya. Beberapa orang menyebut bahwa ritual ini tidak dilakukan untuk sekadar meminta rezeki, melainkan untuk memperbarui perjanjian lama, perjanjian yang katanya sudah turun-temurun, diwariskan dari pedagang lama kepada anak Kanania. Tumbal bisa bermacam-macam, kadang binatang, kadang benda pusaka, dan dalam kasus terburuk, bisa saja orang terdekat. Kami tidak bisa membuktikan semuanya secara ilmiah, tapi pola dan saksinya terlalu banyak untuk diabaikan. Setiap kisah membawa potongan petunjuk, setiap tempat menyimpan aroma kematian yang tak terlihat, dan ritual gaib itu apakah masih berlangsung hingga hari ini? Tidak ada yang berani memastikan. Tapi satu hal yang pasti, tidak semua darah yang tumpah di pasar berasal dari ayam potong. Masih banyak pertanyaan, dan setiap jawaban membawa kita lebih dalam ke lorong yang kita buka sendiri. Tapi sebelum kita lanjut, tanya dulu pada diri sendiri. Apakah kamu siap melihat seperti apa wujud dari harga yang dibayar? Karena di balik kesuksesan, bisa saja ada seseorang yang tidak pernah pulang. Di bagian belakang pasar Komal, ada sebuah lorong sempit. Lorong ini tidak tercatat di denah resmi pasar, tidak memiliki nama, dan sebagian besar pengunjung bahkan tidak menyadari keberadaannya. Lorong itu gelap, panjangnya sekitar 20 meter, dan hanya cukup dilewati satu orang. Dindingnya lembab, lampunya sering padam, dan ujungnya tidak pernah benar-benar terlihat jelas. Bahkan saat siang hari, warga sekitar menamainya lorong buta. Tapi beberapa pedagang lama punya nama lain, lorong pangreksa, lorong penjaga, karena menurut kepercayaan turun-temurun, lorong itu dijaga oleh makhluk tak kasat mata yang disebut Sing Bageke, sang pemberi, sang pemutus, sekaligus sang penagih. Beberapa orang pernah mencoba melewati lorong itu, iseng, karena penasaran, tapi mereka tidak kembali dalam keadaan yang sama. Ada yang keluar dengan tubuh lemas, seperti habis ditarik energinya. Ada yang menangis tanpa sebab selama berhari-hari. Bahkan ada satu pedagang muda baru beberapa minggu berdagang ditemukan, pingsan di ujung lorong dengan luka cakaran di dadanya. Anehnya, di CCTV pasar, tak ada satupun rekaman saat dia masuk. Salah satu penjaga malam pernah bercerita, "Saya sering dengar suara langkah dari lorong itu. Tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang suara ketukan besi, kadang suara anak kecil ketawa." Ia berhenti bekerja setelah malam itu, tanpa menjelaskan apa-apa. Hanya berkata satu kalimat, "Saya merasa mata saya dilihat dari dalam kegelapan." Konon, bagi mereka yang melakukan pesugihan, lorong itu bukan sekadar jalur kosong, itu pintu persembahan. Tempat mereka menyerahkan tumbal atau membawa sesajen dalam waktu-waktu tertentu. Biasanya malam Jumat Kliwon atau malam sebelum bulan baru muncul. Di satu sisi lorong, ada bekas pintu kecil yang telah disemen. Beberapa orang percaya, disitulah letak gerbang ke ruang lain. Sebuah tempat antara pasar dunia dan pasar gaib. Tempat di mana barang ditukar, tapi bukan dengan uang, melainkan dengan janji. Kami mencoba menyusuri lorong itu. Dan saat langkah kami masuk beberapa meter ke dalam, suhu berubah drastis. Lampu kamera mulai berkedip. Alat EMF kami yang tadinya diam mendadak bergerak liar. Dan dari kejauhan, terdengar suara napas berat. Bukan seperti manusia, tapi seperti sesuatu yang terlalu besar dan terlalu dekat. Kami tidak bisa melanjutkan. Karena jujur, lorong itu seperti menolak kami. Seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Lorong itu mungkin terlihat biasa, tapi ia bukan hanya lorong. Ia adalah pintu, dan setiap pintu yang bisa dibuka dari dua arah juga bisa dilewati dari arah sebaliknya. Apakah penjaga itu masih di sana? Atau sedang berjalan bebas di antara para pedagang yang membisikkan harga-harga di pagi hari? Kami tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, tidak semua yang menjaga berniat melindungi. Karena di pasar Komal, terkadang yang terlihat sepi justru paling ramai oleh mereka yang tak kasat mata. Untuk mencari jawaban dari segala kejadian ganjil di pasar Komal ritual, tumbal, lorong terlarang, hingga penjaga gaib, kami mendatangi seseorang yang dikenal luas di daerah Pemalang sebagai ahli spiritual dan pelindung adat lama. Namanya Mbah Suro, seorang tokoh sepuh berusia lebih dari 80 tahun yang tinggal di pinggiran desa, tak jauh dari pasar Komal. Ramah, tenang, dan tutur katanya penuh pertimbangan. Kami datang membawa semua temuan kami, foto-foto sesajen, rekaman suara dari lorong, dan cerita warga. Yang menyimaknya pelan, mengangguk lalu berkata,
Kowe wis mlebu nang wilayah sing dudu kanggo sembarang uwong. Kalian sudah masuk ke wilayah yang bukan untuk orang sembarangan. Menurut Mbah Suro, Pasar Komal memang dibangun di atas jalur energi gaib yang dulu digunakan oleh para sesepuh tanah Jawa untuk melakukan ritual pengikat kekuatan alam. Di masa lalu, area itu adalah tempat pembuangan tumbal dan ritual penyerahan diri yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin kaya secara gaib. Tanah kui Visnate dipasrahke kanggo janji. Nek janjine dilanggar, sing injogo marah. Tanah itu sudah pernah diserahkan untuk sebuah perjanjian. Kalau perjanjiannya dilanggar, yang menjaga akan marah. Ia menyebut bahwa sosok yang menjaga pasar bukan sekadar makhluk biasa. Ada lebih dari satu. Ada yang berbentuk raksasa tak bermata. Ada pula yang menyerupai anak kecil dengan suara wanita dewasa. Dan satu lagi penuntut yang hanya muncul ketika seseorang mencoba mundur dari janji yang telah dibuat. Kami juga mengunjungi seorang ustadz sekaligus ahli ruqyah, Kiai Jamil, yang telah menangani puluhan kasus gangguan spiritual di sekitar Pemalang. Ia menegaskan, Pasar Komal termasuk wilayah dengan getaran spiritual paling tidak stabil. Setiap tempat memiliki energi, tapi pasar ini, energinya bukan cuma dari manusia. Ada energi dari entitas yang menerima persembahan. Secara berkala, menurut beliau, beberapa entitas di pasar itu sudah mengikat diri dengan manusia melalui media pesugihan, baik secara sadar maupun lewat warisan. Tidak semua pedagang tahu bahwa mereka menempati kios yang dulunya telah dijadikan tempat perjanjian oleh generasi sebelumnya. Kadang yang buka toko adalah cucu, tapi yang bikin perjanjian adalah kakeknya, dan ikatannya tetap berlaku. Kedua narasumber ini sepakat bahwa ritual pesugihan di Pasar Komal tidak bersifat individu semata, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem yang tersembunyi. Tidak semua orang terlibat, tapi mereka yang tahu memilih diam, karena bagi sebagian orang diam lebih aman daripada mengusik yang tak kelihatan. Kami bertanya, adakah cara memutus perjanjian gaib ini? Adakah ritual penebus yang bisa dilakukan? Mbah Suro hanya menjawab dengan tatapan kosong ke arah langit langgut. Wani melebu, kudu wani metu, tapi nenek wisono sing dituku, mengwektu sing bisa nebus. Berani masuk, harus berani keluar. Tapi, kalau sudah ada yang dibeli, hanya waktu yang bisa menebusnya. Kata-kata itu seperti penutup yang berat, karena seolah mengatakan beberapa orang di pasar ini sudah tidak bisa kembali. Dan entitas yang menjaga mereka bukan roh halus, tapi makhluk yang hidup dari janji dan tumbuh. Sejauh ini, kita telah mendengar banyak kisah mistis tentang Pasar Komal, tentang lorong terlarang, penjaga tak kasat mata, ritual pesugihan, dan jejak tumbal. Namun, apakah semuanya ini benar-benar gaib? Ataukah kita sedang menjadi bagian dari sugesti kolektif yang terbentuk dari budaya, trauma, dan narasi yang diwariskan turun-temurun? Fenomena pasar angker bukan hanya terjadi di Komal. Hampir di setiap kota di Indonesia, selalu ada satu pasar tua yang diselimuti mitos dan cerita menyeramkan. Dan itu bisa dijelaskan. Sebagai ruang publik yang berusia puluhan tahun, pasar adalah tempat bertemunya banyak energi, emosi manusia, stres ekonomi, persaingan, bahkan tragedi sosial. Di banyak kasus, pasar juga menjadi saksi sejarah, pernah menjadi lokasi konflik, perampokan, bahkan kematian. Dan manusia, secara psikologis, menyimpan jejak emosi kolektif di ruang-ruang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Itulah yang dalam ilmu psikologi disebut sebagai memori ruang atau place memory. Selain itu, efek rumor dan cerita berantai bisa menciptakan realitas tersendiri. Ketika satu orang melihat sesajen, lalu dua orang lain mulai bercerita tentangnya, maka dalam waktu singkat tempat itu akan mendapatkan label angker, dan cerita akan tumbuh, bahkan berkembang lebih menyeramkan dari kenyataan. Ini dikenal sebagai efek bola salju narasi sosial. Dan ketika ketakutan ditanamkan cukup lama, ia tidak hanya menjadi kepercayaan, ia menjadi pengalaman kolektif. Warga mulai benar-benar merasakan sesuatu yang tak terlihat. Telinga mulai mendengar suara-suara. Kamera mulai menangkap bayangan samar. Padahal, bisa jadi, semua itu adalah hasil dari persepsi. Yang dipengaruhi rasa takut, kita juga perlu mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Pasar yang sepi, pedagang yang gagal bersaing, atau orang yang mengalami kesialan beruntun. Kadang mencari penjelasan di luar nalar, dan menyalahkan kekuatan mistis sebagai pelampiasan atau pembenaran. Ada yang menuduh saingannya pakai pesugihan. Padahal bisa jadi saingannya memang bekerja lebih tekun, atau memiliki strategi dagang yang lebih baik, dan cerita tentang kios yang tak pernah buka tapi selalu untung. Mungkin itu hanya persepsi sepihak dari orang yang tidak tahu transaksi. Bisa terjadi secara daring, reseller, atau sistem titip jual,
Tapi, apakah semua penjelasan logis ini cukup kuat untuk menghapus rasa takut yang muncul saat kita benar-benar berdiri di lorong pasar itu? Apakah efek sugesti bisa menjelaskan kenapa beberapa orang mengalami kerasukan di titik yang sama? Apakah trauma psikologis bisa menjelaskan mengapa ritual sesajen tetap berlangsung hingga sekarang, meski tak ada yang mengaku-mengakukannya? Mungkin antara logika dan mistis, ada ruang abu-abu yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Karena manusia tidak hanya hidup di dunia nyata, tapi juga di dalam cerita. Dan seringkali lebih kuat daripada fakta, kami tidak menutup kemungkinan bahwa semua ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kami juga tidak bisa mengabaikan pengalaman nyata para saksi, warga, dan para tokoh spiritual di antara mitos dan kenyataan. Ada sesuatu yang tetap hidup, dan sesuatu itu ada di lorong pasar Komal. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda masih yakin semua ini hanya cerita? Atau Anda mulai merasa ada sesuatu yang ikut menyimak video ini di balik layar Anda? Melamet, tim kami berjumlah 5 orang memulai penelusuran di area belakang pasar Komal. Area ini sudah sepi sejak pukul 9 malam. Tidak ada penjaga, tidak ada aktivitas, hanya suara angin kencang dan sesekali bunyi seng berderak. Seperti disentuh sesuatu yang berat, kami membawa kamera night vision, alat pendeteksi EMF audio recorder, dan sesajen bunga melati sebagai bentuk izin, sesuai arahan dari Mbah Suro sebelumnya. Katanya, jangan datang ke tempat lama tanpa salam. Langkah pertama terasa biasa. Tapi saat kami mulai memasuki area lorong, yang disebut lorong pangreksa, alat IMF kami yang semula stabil mendadak melonjak naik drastis MF level, hijau kuning merah suhu juga tiba-tiba turun 5 derajat, hanya dalam waktu 2 menit. Salah satu kru kami, Rian, mengeluh pusing dan merasa pundaknya seperti ditekan. Namun tak ada siapapun di belakangnya. Kamera night vision menunjukkan sosok bayangan hitam bergerak cepat dari kanan ke kiri. Tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi terekam jelas di footage. Bayangan itu tidak memiliki kepala. Seketika kru audio kami mendengar suara aneh melalui headphone. Mundur, ini bukan urusanmu. Padahal ruangan sunyi, tidak ada suara manusia selain kami. Kami menghentikan langkah. Namun saat berbalik arah, kami mencium bau anyir tajam seperti darah. Kami lanjut ke salah satu kios kosong yang sebelumnya disebut-sebut sebagai lokasi ritual. Pintunya tidak terkunci. Di dalam, kami menemukan sisa dupa yang masih hangat, piring tanah liat, berisi bekas darah beku, kain mori berbau apek tergantung di sudut. Rian mendadak menangis. Dia mengaku melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di sudut kios, menatap kami tanpa mata. Tapi, hanya dia yang bisa melihatnya rekaman kamera infrared. Kami kemudian menangkap momen paling ganjil sepanjang investigasi. Di lorong, di antara 2 tiang tua, muncul bayangan tubuh yang perlahan menyatu ke dinding, lalu menghilang. Tidak ada efek digital. Tidak ada bayangan dari lampu. Kami diam, tidak ada suara. Tiba-tiba semua kamera mati serentak. Thermostat center dan alat perekam EMF hening. Hanya terdengar suara kaki menyeret. Dari arah lorong, kami memutuskan untuk keluar perlahan. Tapi tepat saat hendak meninggalkan area belakang pasar, salah satu kamera kembali menyala dengan sendirinya. Muncul satu frame. Hanya 1 detik, wajah tua, pucat, tatapan kosong, dekopti. Sekali dengan lensa kamera, seolah menatap langsung ke arah kita semua. Seketika, kamera mati total, dan tim kami keluar tanpa kata. Esok paginya, saat kami kembali mengecek lokasi, semua sisa ritual telah hilang. Kios terkunci rapat. Tidak ada jejak apapun. Petugas kebersihan mengatakan kios itu sudah kosong dari tahun lalu. Tidak ada yang masuk. Kuncinya pun kami simpan. Kami tunjukkan rekaman wajah di kamera. Petugas itu hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Itu wajah Pak Giman, pemilik kios lama. Sudah meninggal 3 tahun lalu. Tim lorong gaib telah menyaksikan. Dan kini kamu juga. Tapi ingat, mereka yang ikut menonton kadang juga jadi bagian dari cerita. Pasar Komal mungkin terlihat biasa di siang hari, tapi begitu matahari mulai tenggelam, aturan tak tertulis mulai berlaku. Warga yang tinggal di sekitar pasar, mereka tahu bahwa tempat ini bukan sembarang lokasi. Ada batas yang tak kasat mata. Dan ada pantangan yang, kalau dilanggar, bisa mengundang sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Berikut beberapa pantangan yang dipercayai dan diwariskan secara lisan dari pedagang ke pedagang, dari generasi lama ke yang baru. Jangan berjalan sendirian melewati lorong belakang pasar setelah maghrib.
Banyak yang mengaku dituntun untuk masuk dan tersesat di tempat yang sama berulang-ulang. Jangan bersiul atau bernyanyi di dalam pasar malam hari, karena suara kita bisa dianggap panggilan oleh mereka yang bersemayam. Jangan menyebut nama penjaga lama pasar Pak Giman dengan nada mengejek, karena meski sudah meninggal, katanya, dia masih menjaga kiosnya sampai sekarang. Jangan membawa pulang barang temuan dari pasar seperti koin jatuh, bunga, atau potongan kain. Bisa jadi itu bukan milik manusia. Jangan menginjak bekas dupa atau bunga yang tertinggal di pojok kios. Itu bisa dianggap gangguan terhadap persembahan yang sedang berlangsung. Jangan merekam tanpa izin spiritual di area gudang lama atau lorong pangreksa. Banyak alat elektronik yang rusak, dan beberapa rekaman ditemukan berisi suara asing yang tak terekam oleh telinga. Jangan meludah sembarangan di area belakang pasar. Lokasi itu dianggap halaman dari dunia lain. Hindari tertawa terbahak-bahak di malam hari. Tawa yang terlalu keras bisa memanggil peniru. Kami juga mencatat beberapa kesaksian. Warga saya pernah lupa diri ketawa-tawa malam mulam waktu ngantar pesanan. Besoknya, suara saya hilang 3 hari. Bu Sri, penjual gorengan anak saya ambil koin dari pojok lorong. Malamnya demam tinggi dan bilang ada yang ikut pulang. Pak Darto, tukang parkir yang baru dagang biasanya sok nekat, tapi yang lama-lama lebih banyak diam. Karena mereka sudah tahu, kalau salah langkah bisa dibungkam. Mbah Turah, pedagang bumbu, warga tak pernah berani membahasnya terang-terangan. Tapi semua tahu, pasar ini punya 2 wajah. Satu untuk yang terlihat dan satu lagi untuk mereka yang tak tampak. Bagi pendatang, ini hanya kisah-kisah horor pinggir jalan. Tapi bagi mereka yang sudah tinggal lama, ini adalah cara bertahan. Bukan sekadar takut, tapi hormat. Karena di balik kesibukan pasar, ada kehidupan lain yang juga berjalan. Dan jika kamu mengabaikan peringatan ini, bukan hanya usahamu yang hancur, tapi bisa jadi dirimu sendiri tidak akan pernah pulang sebagai manusia yang utuh. Setiap tempat menyimpan cerita, dan setiap cerita menyimpan pesan. Pasar Komal bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah titik pertemuan antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Ia menyimpan jejak pesugihan, ritual, perjanjian, dan harga yang tak bisa dibayar dengan uang. Kita telah menyusuri lorong-lorong gelapnya, melihat sisa-sisa yang ditinggalkan mereka yang pernah berjanji, mendengar suara-suara yang tak semua orang bisa dengar, dan menyaksikan bagaimana kekayaan yang datang terlalu cepat seringkali membawa bayangan yang tidak bisa diusir. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin cepat kaya, ingin jalan pintas. Tapi kadang, tanpa sadar, kita menukar sesuatu yang jauh lebih berharga. Ada rezeki yang datang dari kerja keras, dan ada yang datang dari lorong gelap yang menuntut lebih dari sekadar uang. Pesugihan bukan hanya kisah mistis. Ia adalah bentuk nyata dari kerakusan manusia, dibalut dalam ritual, disembunyikan dalam senyap, dan dibayar dengan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Tim kami tidak hadir untuk menghakimi. Kami hanya menyampaikan apa yang kami temui. Apa yang kami lihat, dengar, dan rasakan. Kami membuka satu lorong kecil agar kalian tahu bahwa di luar sana ada banyak orang yang memilih jalan gelap demi bertahan. Tapi kita selalu punya pilihan. Jangan asal mencari untung, karena tidak semua untung itu berkah, dan tidak semua kekayaan membawa terang. Ada harga yang lebih mahal dari sekadar uang, yaitu jiwamu sendiri. Dan kalau kau sudah menandatangani perjanjian itu, meski tak kau sadari, mereka akan datang, menagih, entah hari ini, besok, atau malam ini juga. Lorong gaib pamit sejenak, tapi kisah belum selesai. Akan selalu ada tempat di mana dunia gaib menyentuh dunia nyata. Dan selama masih ada orang yang mencari jalan pintas, kami akan terus menelusuri lorong-lorong itu, sampai terang mengalahkan gelap, atau sampai gelap menelan kita semua. Itulah kisah yang berhasil kami ungkap dari balik gelapnya Pasar Komal, Pemalang. Sebuah tempat yang tampak biasa, tapi menyimpan lorong-lorong rahasia, di mana gaib dan nyata saling bertaut, dan harga sebuah keberuntungan tidak dibayar dengan uang. Semoga dari kisah ini, kita semua bisa belajar. Jangan pernah menukar logika dengan ketamakan, dan jangan sembarangan membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Kalau kamu percaya, maka berhati-hatilah. Dan kalau kamu tidak percaya, jangan pernah tantang mereka yang tak terlihat. Karena dalam gelap, bukan hanya kamu yang sedang melihat untuk kisah-kisah nyata lainnya yang tersembunyi dari permukaan. Tetap ikuti penelusuran kami di channel Lorong Gaib. Kami akan terus menelusuri tempat-tempat yang ditinggalkan, mewawancarai mereka yang bersaksi, dan membuka tabir yang tak semua orang berani sentuh. Jangan lupa like kalau kamu merasa ini bukan sekadar cerita, komentar kalau kamu punya pengalaman mistis serupa, subscribe dan aktifkan lonceng untuk tidak ketinggalan kisah berikutnya.
karena mungkin lorong selanjutnya adalah tempat yang pernah kamu lewati. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lorong berikutnya. Dan ingat, yang tersembunyi belum tentu ingin ditemukan.